Dan setelah 3 tahun saya keluar dari pesantren, saya sudah menginjak remaja dan saya kepingin bekerja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan juga keindahan iman dan Islam kita. Dan salawat juga salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan sedikit membahas atau melihat cuplikan atau video setidaknya 10 menit ya, 10 menitan, dimana video ini berisikan tentang rekaman atau wawancara ya, seorang murtadin yang katanya mempunyai alasan atau sesuatu dalil ya, alasan untuk pindah dari agama Islam ke luar Islam, yang dikatakan murtad. Namun pada video kali ini kita akan melihat seorang ibu-ibu yang memang sudah murtad, sedang diwawancarai oleh mungkin seorang pendeta ya, dan kita akan lihat bagaimana cuplikan videonya. Dan sambil kita lihat, sambil kita akan kasih sanggahan atau semacamnya. Baik, kita mulai. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber kita, di mana tentu imannya dari iman yang berbeda. Oke, kita sapa dulu Ibu Sari. Selamat malam Ibu Sari. ya, selamat malam, salam Pak. Terima kasih Ibu Sari sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pada kesempatan ini saya akan diskusi dengan Ibu. Saya akan coba menggali bagaimana Ibu di dalam apa namanya, di dalam iman Ibu yang sebelumnya ya. Ibu Pak, adalah seseorang yang berasal dari iman yang berbeda, yaitu dari Muslim atau dulunya kan beragama Islam ya Bu? Iya Pak. Ya. Nah, Ibu bisa ceritakan nih kepada kami bagaimana kehidupan Ibu di dalam keislaman waktu masih sebelum mengenal Tuhan Yesus. Misalnya kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu lakukan? Ibu belajar di sekolah seperti apa tentang agama, orang tua mendidik seperti apa, atau mungkin Ibu di pesantren, atau mungkin di pendidikan pengajian. Ibu bisa ceritakan dulu kepada kami, seperti apa Ibu dulu di dalam agama Ibu yang sebelumnya. Silakan Ibu. Pada kesempatan malam hari ini saya mau menyaksikan atau bercerita tentang masa kecil dulu saya terlebih dahulu. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim, orang tua, kakak-kakak saya Muslim semua sampai saat ini. Dan seperti pada umumnya saya sekolah sampai kelas 6 SD, dan setelah itu saya lulus. Dan kedua orang tua saya rindu untuk menyekolahkan saya atau memasukkan saya ke pondok pesantren. Saya mengikuti, saya dimasukkan ke pesantren, dan di pesantren juga diajarkan tentunya kedisiplinan, dan untuk kegiatan hari-hari kami diajarkan mengaji, membaca, sampai kurang lebih saya 3 tahun tinggal di pesantren. Kita stop dulu di situ, sahabat sekalian.
tadi dikatakan normal-normal saja ya, normal saja. Itu dari kelas 1 sampai 6 ya. Terus habis itu dimasukkan ke pesantren, hanya diajarkan baca dan menulis ya. Baca menulis entah apa yang dibaca di pesantrennya, menulis juga ya biasa ya. Di pesantren memang juga begitu, tapi setelah keluar dari pesantren tadi tidak ada penjelasan tentang yang mendetail ya di pesantren seperti apa. Karena yang kita lihat hari ini kan dia udah murtad. Apa yang diajarkan di pesantren jadi tanda tanya nih kita. Nah, coba kita lihat cuplikan berikutnya. Dan setelah 3 tahun saya keluar dari pesantren, saya sudah menginjak remaja dan saya kepingin bekerja. Dan di masa remaja saya itu, saya jauh dari kedua orang tua. Saya merantau. Pertama kali saya tinggal di Semarang dan pindah ke Bandung, agak lama juga di Bandung. Dan dalam saya bekerja itu saya mengikut orang Kristen. Nah, berarti selama di pesantren, keluar kerja ikut orang, berarti dia dekat sama orang Kristen katanya, kerjanya sama orang Kristen. Dan tadi pindahnya ke Semarang, ke Bandung. Memang sih setahu saya Semarang memang banyak orang-orang non Islam ya, termasuk Kristen banyak. Dan itu kalau kita lihat tadi itu pergaulannya itu ya, itulah kita kadang harus bergaul sama orang yang memang benar gitu ya, dalam artian benar imannya, sama iman kita gitu. Nah, sayang banget udah lahir dari keluarga muslim, disekolahkan, terus dimasukkan pesantren. Nah, tidak terbayang itu orang tuanya seperti apa, menyesalnya, menyayangkan anaknya udah keluar pesantren 3 tahun, tapi keluarnya jadi ikut orang Kristen. Nauzubillah ya. Nah, berikutnya kita lihat. Saya mengasuh anak bayi di sana dan sampai umur 4 tahun, dari baby sampai umur 4 tahun. Babysitter berarti ya, babysitter bisa jadi ya, ngasuh anaknya orang non muslim ya, anaknya non muslim. Dalam artian sekarang kalau dia jadi Kristen mungkin bisa jadi waktu itu anaknya orang Kristen mungkin. Nah ini juga kalau kita lihat tadi dari sepanjang penjelasannya, Ibu mungkin bisa cerita. Dari sepanjang penjelasannya itu kan yang ditanya kehidupan muslimnya seperti apa dari kecil sampai besar. Nah, itu seperti poinnya itu nggak dapat, sahabat sekalian, nggak dapat. Apa yang diinginkan oleh si wawancara tadi itu nggak dapat. Bu Coba Sari, kita lihat. Ibu mungkin bisa ceritakan dulu pendidikan yang Ibu terima di di pesantren seperti apa, terus di orang tua seperti apa, atau mungkin di sekolah seperti apa pendidikannya. Ya misalnya disuruh sholat, suruh ngaji atau apa gitu. Ya seperti apa dulu Ibu dididik pada waktu itu? Sewaktu sebelum masuk pesantren, seperti biasa orang tua mengajarkan untuk ngaji dengan anak-anak di kampung gitu, untuk sholat 5 waktu seperti itu Pak. Terus ya ketika masuk di pesantren juga diajarkan seperti itu, tapi lebih ditekankan untuk belajar membaca bahasa Arab, dan yang mana saya juga kurang mengerti gitu. Mungkin belajar bahasa Arab itu mungkin kitab-kitabnya mungkin maksudnya ya. Tapi kalau tidak menekankan sholat juga menurut saya sih enggak juga. Di pesantren itu sholat luar biasa ditekankan. Kan wajib juga ya sahabat sekalian. Wajib juga sholat. Kalau kata dia lebih ditekankan belajar bahasa Arab atau belajar membaca yang kitab-kitab bahasa Arab mungkin maksud dia. Tapi sholat juga tidak kalah penting. Nah ini juga udah salah nih ngomongnya nih. Udah ngawur ya sahabat.
Ya. Untuk tingkatan-tingkatan di pesantren itu kan ada kitab apa, saya juga udah nggak ingat gitu kan. Yang jelas hanya diajarkan untuk membaca dan membaca gitu Pak. Membaca dan membaca, udah berarti ya. Kalau baca aja mungkin kursus di luar pesantren juga bisa sebenarnya, tapi kan yang diharapkan di pesantren itu mungkin diharapkan juga oleh ibu bapaknya dulu, itu bisa jadi ilmu yang lebih dalam lagi sebenarnya tentang tentang Islam, keimanan kepada Allah, dan rukun iman yang 6, bagaimana menyelesaikannya, memahaminya di pesantren, itu yang harusnya. Kalau sekedar belajar membaca teks Arab itu di luar, anak kecil juga bisa kok di rumah, bisa diajarkan. Tapi kalau untuk pesantren itu beda, langsung ke dalam-dalamnya Islam. Tapi ini mungkin di luar ekspektasi orang tuanya, mungkin dia dapatnya sedikit. Ini juga tadi agak muter-muter ya penjelasan dia, ditanya kehidupannya, pendidikannya, kehidupan dalam pendidikan orang tua ataupun di pesantren itu seperti apa. Ini muter-muter jawabannya gitu aja, sama segmen tadi sebelumnya. Coba kita lihat lagi. Oke. Terus kalau misalnya kegiatan-kegiatan syariat yang dimintakan atau yang dimintakan oleh ustadz atau orang tua untuk ibu lakukan, berarti itu kan ibu harus penuhi ya di dalam kegiatan keagamaan. Nah, kalau misalnya ibu tidak penuhi, konsekuensinya itu apa, Bu? Ditanya oleh orangnya nih masalah syariat. Syariat berarti secara keseluruhan, sahabat sekalian, keseluruhan. Ini berarti si penanya ini ingin mencari bagaimana nih Muslim menjalankan syariat-syariatnya supaya nanti bisa jadi kalau ada penyimpangan di syariat yang dijelaskan oleh si ibu ini bisa jadi bahan gorengan mungkin buat mereka. Ya, ini hati-hati nih. Coba kita lihat jawaban si ibu ini tepat nggak atau nyambung nggak atau gimana, kita lihat. Ya, orang tua memberitahu kalau kamu tidak lakukan ini, misalnya sholat 5 waktu kamu tinggalkan gitu kan, kamu dosa, cuman seperti itu aja. Cuma dikatakan dosa doang, ya. Kalau nggak dijalankan dosa, ya dosa. Tapi habis itu ya habis dosa ya neraka nanti gitu ya. Harusnya seperti itu. Coba kita lihat selanjutnya. Dikatakan dosa aja. Ya. Oke. Terus kalau di pesantren konsekuensinya apa? Kalau ibu kan sempat mengenyam pendidikan juga dari pesantren. Apa yang ibu terima konsekuensinya kalau ibu tidak melakukan istilahnya didikan-didikan yang ada di dalam pesantren? Kalau zaman saya itu waktu dulu kalau tidak melakukan apa yang diperintahkan sama Pak Ustadz gitu ya, paling kasih hukuman untuk bersihin kamar sebelah atau untuk memasak buat teman-teman sekamar begitu Pak. Kalau dikasih tugas begitu ya? Iya. Kasih tugas lebih? Iya. Oke. Terus ajaran-ajaran yang ibu pahami itu seperti apa? Misalnya pelanggaran-pelanggaran yang ada di pesantren biasanya, sahabat sekalian, bagi sahabat yang udah pernah nyantren mungkin sama dengan yang ibu alami itu tadi, yang si ibu ini alami. Anak pesantren mesti begitu, ada aja pelanggaran terus hukumannya ada aja, ya sesuai lah ada ininya. Tapi bukan ini yang mungkin yang dimaksud oleh si penanya. Nah, ibu ini hanya menjawab demikian, jadinya ya udah kayak mentok aja jadinya, sahabat sekalian. Tapi kita tunggu, kita lihat berikutnya. Itu seperti apa? Misalnya berinteraksi dengan misalnya dengan non Muslim, dengan Kristen, itu seperti apa yang ibu pahami pada waktu itu? Bagaimana didikan dari ustadz-ustadz yang mengajar pada waktu itu, Bu? Kalau untuk sebentar, sebelum kita lihat jawabannya si ibu ini, pemahaman Muslim tentang
bergaul sama ini ya. Ini yang ditanyakan tadi, muslim bergaul sama non muslim lah. Bagaimana orang muslim itu seperti apa? Coba kita lihat nanti akan seperti apa jawaban si ibu ini, tapi kita juga punya jawaban sendiri insya Allah. Maksudnya Islam mempunyai jawaban sendiri insya Allah. Coba kita lihat apakah kena enggak seperti itu. Berbeda keyakinan itu tidak pernah diberitahu, Pak. Jadi yang diajarkan hanya kalau di Islam tuh harus begini, harus sholat 5 waktu misalnya begitu. Tidak ada misalnya kalau dengan orang Kristen jangan dekat-dekat, atau mungkin kalau dengan orang Kristen itu kafir. Nah ini nih udah menjurus nih si penanya nih, pengen jebak si ibunya. Apakah nggak boleh dekat sama orang Kristen, orang-orang non Muslim? Nah coba kita lihat jawabannya sih. Dengan orang Kristen itu kafir. Ada nggak ibu menerima misalnya doktrin seperti itu pada waktu ibu masih di Muslim dulu? Iya, waktu kecil itu begitu. Kalau di keyakinan selain Islam itu disebutnya kafir begitu. Iya. Yang mengajarkan itu dari apa? Dari orang tua atau dari ini? Dari pesantren loh. Dari ustadz, ngaji dulu waktu kecil di kampung, Pak. Ya ini menarik kita bahas nih. Kata si ibunya di luar Islam itu adalah kafir. Ini menarik nih. Betul kata si ibunya, di luar Islam itu adalah kafir, tapi bukan berarti ini kan si penanya mengarahnya kepada kafir dengan nada yang keras mungkin gitu ya. Nah ini kalau kita pengen sedikit bahas nih ya, kafir itu dari kata kafaro yang artinya itu menutup ya. Jadi dalam Islam itu kata kafir itu adalah kata yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa lembut? Karena dia menutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari hidayah Allah, makanya orangnya dibilang kafir, menutup hidayah. Nah, kalau kita malah bilang non muslim nih sebenarnya sahabat sekalian, non muslim artinya orang yang selamat, non artinya tidak, berarti bukan orang yang selamat kalau kita bilang non muslim. Makanya lebih lembut tuh kafir, makanya kita bilangnya kafir aja. Ya. Bilangnya kafir aja sebenarnya. Coba kita lanjutkan. Terus bagaimana diajarkan kalau selain Islam berarti kafir? Terus bagaimana dalam pergaulan? Apa yang ibu pahami dengan ajaran misalnya kalau selain Islam berarti kafir. Nah, terus bagaimana ibu berinteraksi dengan di luar gitu loh? Dengan kalau keluar kan berhadapan dengan tentu ada yang non muslim gitu loh. Bagaimana ibu punya ini? Sewaktu saya kecil itu malah belum pernah berteman pun belum pernah. Kalau semasa sekolah belum pernah berteman dengan orang yang beda keyakinan gitu, Pak. Iya. Oke, baik. Sebenarnya kalau si ibu mau jawab itu sebenarnya dia udah bergaul sama orang kafir itu semenjak dia kerja jadi pengasuh anaknya tadi. Sebenarnya itu udah bergaul, itu yang harusnya dijawab. Nah ini ibu ini ya gimana ya, saya tidak menyebutkan namanya, tapi memang ya unik aja ya, kita katakan unik. Jadi nggak nyambung gitu loh. Dia lupa sama dia kerja, pernah jelasin tadi, dia kerja sama orang yang bayinya dia urus itu, dan itu orang kafir gitu ya, orang kafir. Ini kafir dalam artian tadi ya, orang yang menutup diri tadi gitu. Itu dia lupa, nggak jelasin. Jadi kata saya nggak nyambung. Nah ini murtadinnya luar biasa. Ibu termasuk orang yang taat apa bagaimana? Di dalam keislaman pada waktu itu? Iya, saya termasuk orang yang taat, Pak. Ya, misalnya apa saja yang ibu taati pada waktu itu? Kegiatan apa saja? Ya, yang pertama tentunya sholat 5 waktu, kewajiban orang muslim gitu kan. Terus mengikuti pengajian-pengajian seperti itu, Pak.
Iya, iya, iya. Taat ya ikut pengajian apa belajar lah, itu kewajiban dalam Islam ya belajar. Tapi apa yang dipelajari kayaknya nggak dapet banget si ibu ini. Ya kasihan aja ya teman-teman sekalian ya, sahabat sekalian. Sehingga bisa murtad hari ini, nggak ada yang bisa dibela, nggak ada yang bisa diungkapkan semasa dia muslim tuh, seolah-olah nggak ada yang bisa diungkapkan kebaikan-kebaikan yang ada di Islam itu. Dan seolah-olah juga dia agak menutupi ya, sahabat kalian. Kita lihat berikutnya. Iya, iya, iya. Terus apa lagi? Puasa. Puasa ya. Terus apa lagi, Bu? Nah, kalau kita lihat dari video tadi, cuplikan tadi, sahabat sekalian, kita bisa melihat bahwasanya ibu tadi memang apa ya, ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Karena memang kalau kita lihat dari penjelasan simpelnya tadi, dia menjelaskan dari kecil sampai kelas 6 SD, terus dipesantrenkan, terus keluar pesantren itu kerjanya sama siapa itu udah ya kita bisa lihat ilmu agamanya sangat sedikit yang didapat di pesantren ya. Nah, bagi teman-teman yang sebagai sahabat sekalian yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, itu benar-benar kita lihat pesantrennya pesantren apa dulu, pesantrennya berkualitas atau tidak, diajarkan apa aja di sana. Tapi biasanya pesantren, kalau emang pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya lengkap. Keimanan kepada Allah itu udah selesai dijelaskan di situ, dipahamkan di situ. Tapi kalau menurut penuturan ibu-ibu ini tadi, ya mungkin bisa jadi ya nggak dapat, entah itu karena tidur waktu pengajian, entah itu karena hatinya kemana, sehingga nggak dapat ilmunya sama sekali. Karena kalau nggak ada ilmunya, nggak dapat imannya, gitu, nggak dapat keimanannya, nggak ada jalan menuju imannya itu, nggak dapat berpikir. Tanpa mendengarkan penjelasan seorang guru, kita nggak dapat berpikir, sahabat sekalian. Maka kalau kita lihat ibu ini mungkin ya ikut-ikutan aja, dipesantrenin, manut-manut aja, terus keluar pesantren pun kerja mau nggak sama orang yang kafir, bukan muslim gitu. Ya udah manut-manut aja. Tapi biasanya kalau orang muslim itu maunya sama orang muslim lagi. Ini bukan rasis, bukan, tapi memang kita diperintahkan dalam agama Islam itu almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan berkumpul sama orang yang dicintainya, orang yang dituju. Kita mencintai sama muslim ya sudah, kita kerjanya jangan sampai sama orang yang di luar lah, istilahnya gitu, sahabat sekalian. Jadi teman-teman, kalau bisa kita lebih bisa berpikir lagi tentang Islam ini. Jangan sampai kita seperti yang tadi ya, murtadin tadi, dia juga nggak bisa menjelaskan Islam dengan baik, nggak bisa menerima dengan baik, ditanya sama orang di luar Islam pun, dia udah murtad pun dia nggak bisa mengungkapkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, bahkan keburukannya pun nggak bisa gitu ya. Karena yang dituju oleh si penanya tadi itu pengennya yang buruk-buruknya, kalau kita lihat ya, dari pergaulan apa. Nah, jadi seperti itu sahabat sekalian, barakallahu fiik. Kita tunggu cuplikan berikutnya. Pada video selanjutnya kita akan bahas lagi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.